Homo Deus Anthropocene. Manusia adalah binatang. Bagaimana binatang ini menjadi sangat berhasil hingga dunia ada dalam kontrolnya? Pernahkah kamu mendengar tentang Anthropocene? Kata itu memiliki arti bahwa kemanusiaan adalah satu-satunya faktor perubahan dan kekacauan yang terjadi di bumi ini. Jadi, kapankah Anthropocene itu? 70.000 tahun terakhir, para ilmuwan menyebutkan periode ini sebagai periode Anthropocene. Pada periode waktu ini, manusia menjadi agen tunggal setiap perubahan ekologi global. Hal yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh satu spesies manapun sejak kehidupan dimulai. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebelum kesadaran akan kemanusiaan terbangun, manusia melihat binatang sebagai tandingan yang setara. Dunia merupakan milik semua penghuni, dan setiapnya mengikuti seperangkat aturan bersama. Pada fase ini, manusia selalu dihantui oleh ancaman kelaparan, wabah, dan perang. Selanjutnya, secara tiba-tiba ikatan ini rusak saat kita mulai untuk berternak dan bercocok tanam. Kenapa berternak dan bercocok tanam merusak ikatan? Mari kita gali lebih dalam. Seperti mamalia lain di dunia, manusia dibekali dengan naluri, hasrat, dan emosi. Belakangan, para ahli menyadari bahwa naluri, hasrat, dan emosi adalah algoritma biokimiawi yang vital bagi survival dan reproduksi. Hukum alam mengajarkan bahwa untuk mampu bereproduksi, mamalia harus mampu bertahan hidup terlebih dahulu. Itu pun yang dilakukan manusia di awal peradaban manusia. Tahukah kamu kalau manusia juga berevolusi? Puluhan ribu tahun evolusi mengakibatkan manusia mampu memanfaatkan kalkulasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan bertahan hidupnya. Manusia berevolusi dari makhluk yang rentan akan ancaman menjadi makhluk yang berbalik mengancam. Kemampuan bertahan hidup diikuti pula dengan terjaminnya kemampuan manusia untuk bereproduksi. Sejalan dengan waktu, jumlah manusia terus bertambah, sehingga manusia membutuhkan pangan yang semakin banyak pula. Hal ini merubah paradigma manusia atas mamalia lain. Jika pada awalnya manusia menganggap makhluk lain setara dengan dirinya, pada perkembangannya manusia mengelompokkan makhluk lain sebagai kelas yang lebih rendah, yang menyebabkan gelombang baru kepunahan massal, namun menciptakan bentuk kehidupan baru yaitu hewan ternak. Dahulu kala, binatang bebas hidup di dunia dan saling mempengaruhi satu sama lain secara setara. Lalu muncullah hewan ternak, menandakan sebuah era bahwa binatang menjadi objek pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya, binatang selamat dari ancaman kematian secara natural oleh alam, tapi masuk ke perangkap menjadi objek kebutuhan agar manusia tetap hidup. Lalu, apa salahnya dengan hal itu? Dengan cara pandang tersebut, manusia menyalahi aturan alam dengan meniadakan naluri, hasrat, dan emosi untuk berevolusi dari organisme lain. Sebagai contohnya babi. Untuk bisa bereproduksi secara alami, babi harus mencari makanan dengan belajar banyak hal. Teritori, predator, hal yang layak dimakan, dan banyak hal lainnya. Alam membentuk babi liar untuk berevolusi dengan memiliki kemampuan lari yang cepat, taring untuk bertahan hidup, dan kemampuan reproduksi secara massal. Intervensi manusia memungkinkan keberlangsungan hidup babi liar, menjadikan mereka familiar dengan kehadiran manusia untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Apa yang terjadi dengan evolusi babi tersebut? Munculnya jenis babi baru, babi yang lebih lambat, lebih gemuk, lebih cepat bereproduksi. Babi tidak lagi membutuhkan naluri, hasrat, dan emosi untuk sekedar bertahan hidup dan bereproduksi. Masih belum jelas apa salahnya. Pada tahun 1960-an, para ahli sepakat bahwa mamalia tidak bisa hidup hanya dengan makanan. Ini dibuktikan dengan percobaan kepada bayi-bayi kera,
yang dihadapkan pada pilihan untuk menyusu pada induk tiruan logam yang dipasangi botol susu, atau induk tiruan tanpa susu tapi dibalut kain lembut. Bayi-bayi kera lebih memilih menempel ke induk berpakaian lembut dengan segala kekurangannya. Manusia menciptakan industri yang memenuhi kebutuhan material hewan ternak dengan mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Industri terbangun untuk membuat hewan ternak tumbuh dan bereproduksi terus-menerus, yang kemudian dipisahkan dari induk mereka setelah dilahirkan. Sering juga melalui kehidupan tanpa menyusu ke induknya. Dengan begitu, manusia telah melanggar kodrat alam mereka. Lalu, kenapa manusia tetap begitu? Dengan munculnya agama-agama bertuhan, memungkinkan manusia untuk menjustifikasi perbuatannya. Awalnya kita berpikir bahwa agama-agama bertuhan mensakralkan Tuhan-Tuhan besar. Kita cenderung melupakan bahwa mereka juga mensakralkan manusia. Sampai sekarang, manusia menjadi salah satu aktor di antara ribuan pemain. Dalam drama baru agama bertuhan, manusia menjadi hero inti yang dikelilingi seluruh alam semesta. Tuhan-Tuhan tersebut diberi dua peran untuk bermain. Pertama, manusia merupakan suatu makhluk yang begitu istimewa sehingga berhak untuk mendominasi dan mengeksploitasi semua organisme lain. Kedua, Tuhan-Tuhan harus memediasi antara manusia dan ekosistem. Setelah diberikan hak untuk mendominasi dan mengeksploitasi, manusia harus memberikan sesuatu kepada Tuhan-Tuhan, sehingga Tuhan-Tuhan tersebut berkemauan untuk menyeimbangkan ekosistem. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak, manusia dan Tuhan-Tuhan, namun dengan tanggungan seluruh ekosistem. Nah, jadi manusia tidak mungkin menjadi penguasa binatang. Jika manusia hanya tinggal di gua, takut akan gelap, dan hampir tidak mengerti apa bola api besar di langit itu. Tidak, itu adalah rahasia umat manusia dan senjata paling mematikannya. Keingintahuan yang tak kenal lelah, kemampuan beradaptasi, dan kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Berkat ilmu pengetahuan, kita telah menjadi penguasa dunia. Secara cepat dan pasti, manusia menjadi perusak di bumi. Dan alasan mengapa kita menikmati kemakmuran seperti ini dan tidak kelaparan lagi adalah karena kita telah menemukan cara cerdas dan kejam untuk memenuhi kebutuhan kita pada skala lebih besar tanpa mempertimbangkan kepentingan makhluk lain. Lalu, apa hubungannya dengan masalah saat ini? Belakangan, ekosistem menyeimbangkan dirinya terhadap eksistensi manusia dengan pandemi COVID-19. COVID-19 pertama kali terdeteksi dan menyebar dengan cepat di Wuhan, Cina. COVID-19 menyebar dengan sangat cepat, yang mengakibatkan jumlah manusia yang terinfeksi dan angka kematian yang terus bertambah. Pada perkembangannya, Cina dapat menghentikan laju penularan COVID-19. Bagaimana mereka melakukannya? Sejak awal penyebaran virus dimulai, pemerintah Cina dengan cepat merespon kejadian ini dengan kebijakan Hubei Lockdown. Kebijakan ini dilakukan 13 hari setelah kematian pertama karena coronavirus terjadi. Lockdown dilakukan dengan cara menutup pabrik-pabrik dan akses masuk ke provinsi tersebut. Lalu, dalam waktu hampir 2 bulan, pemerintah Cina dengan pelan tapi pasti berhasil mengontrol penyebaran virus COVID-19. Jumlah manusia yang terinfeksi dan angka kematian menurun. Dan bahkan pemerintah Cina mengklaim bahwa mereka sudah berhasil menemukan obat untuk COVID-19. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sejak awal, pemerintah Indonesia telah diperingati oleh WHO untuk tetap waspada terhadap ancaman COVID-19. Pada awalnya, pemerintah Indonesia menganggap remeh peringatan tersebut. Bahkan dengan gencar, pemerintah Indonesia malah mempromosikan diri untuk tujuan wisata. Barulah setelah kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemerintah Indonesia segera memberlakukan kebijakan working from home, kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat, memberikan jarak yang cukup secara sosial sehingga pemerintah Indonesia punya cukup waktu untuk merawat golongan masyarakat yang telah terinfeksi.
Pemerintah kemudian memastikan tersedianya prasarana medis dengan melarang ekspor prasarana medis. Pemerintah juga mempercepat pengambilan prasarana tersebut langsung dari Cina. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan ekonomi lainnya untuk memastikan kebutuhan bahan pokok kita terjamin selama kebijakan WFH berlangsung. Saat ini, pemberlakuan working from home di Indonesia banyak tidak diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan swasta ini bahkan menganjurkan karyawannya untuk lembur, dan anjuran stay at home pun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Banyak yang memilih untuk liburan di saat diberlakukannya WFH ini. Lalu bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19? Sesuai dengan bahasan kami, maka langkah pertama yang dilakukan sebagai manusia adalah memikirkan cara untuk bertahan hidup. Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan prosedur dan kebijakan yang diambil agar kita bisa bertahan hidup. Tugas kita cuma satu, patuh akan prosedur dan kebijakan tersebut. Kuncinya adalah disiplin. Berdiam diri di rumah, pastikan apabila kita keluar rumah, pakaian segera dicuci dan mandi. Secara berkala, cuci tangan kita, cuci tangan sampai siku dan sela-sela jari. Jangan melakukan pembelian kebutuhan bahan pokok secara berlebihan. Mari bergotong royong memastikan situasi terkendali dan aman untuk semua masyarakat. Dengan kesadaran akan kehendaknya, dengan semua usaha yang kita lakukan bersama, dapat memudahkan kerja pemerintah Indonesia. Selain itu, kita juga mempermudah tenaga medis yang sedang bekerja. Semoga situasi pandemi ini segera berakhir. Ya, itu adalah penjelasan kami tentang buku Homo Deus Anthropocene dan masalah di Indonesia. Sekian dan terima kasih.